Kalau menurut saya narasi penundaan pemilu hari ini bukan untuk menunda, Mhm, tetapi itu memang untuk menggagalkan pemilu. Cara-cara yang digunakan oleh rezim otoriter mhm, untuk memperpanjang masa jabatan, mhm, mengganti konstitusi, mhm, membuat konstitusi baru, mengkondisikan presiden boneka. mhm, Yang keempat nih Bang, menunda pemilu. mhm. Jadi itu salah satu, cara untuk memperpanjang masa jabatan. Ada suatu semangat yang berkembang Mhm, bahwa sistem pemilu kita juga untuk anggota legislatif ini juga akan berubah lagi mhm, dari terbuka, proporsional mhm, terbuka ke proporsional tertutup. mhm. Ini bagaimana Mbak melihatnya nih? Iya, kalau saya kan sebagai, aktivis sekaligus Mhm, juga pengajar pemilu, mhm. berpandangan selalu ada plus minus dari sistem pemilu, Bang. Iya, iya. Dan kalau kita lihat dinamika Indonesia, hulunya Mhm, itu ada di partai politik. Mau dia terbuka, tertutup, itu mhm. bergantung pada kualitas partai politik. Iya, Tetapi ini kan bicara rame-rame sistem pemilu ini mhm, karena ketimbang mendiskusikan ini di gedung parlemen, warga itu yang 6 orang ini pergi ke Mahkamah Konstitusi mhm, untuk menyatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka itu inkonstitusional mhm. dan yang konstitusional adalah yang tertutup. Tertutup. Menurut saya ini salah kaprah besar. Karena ya mari kita lihat lagi risalah buku 5 perubahan Undang-Undang Mhm, Dasar, itu saya cari betul konsensus soal sistem pemilu. Ternyata sampai rapatnya ditutup dan jadi pasal 22E, mhm, pasal 6A, pasal 22E dan seterusnya, mhm, tidak ada satu kata yang mengatakan sistem yang dikehendaki pengubah Undang-Undang Dasar adalah A. mhm, Yang ada adalah sampai dengan Pak Yakob Tobing pidato, tim rapat kecil kan akhirnya mhm. diserahkan ke tim rapat kecil Iya, itu dia menyatakan, sorry Pak, Pak Slamet Effendi Yusuf pada waktu mhm, itu ketika mau menutup, rapat dia mhm, mengatakan gini, ada yang mengusulkan, distrik atau pluralitas ya, first mhm, past the post, mhm. lalu ada yang mengusulkan proporsional, Proporsional. ada yang mengusulkan campuran atau Mhm, mix. mhm, Nah, nanti kita serahkan kepada tim kecil katanya. mhm, Sampai dengan laporan tim kecil pun tidak ada konsensus satu begitu. mhm, Nah, dari situ ketika dia terbit menjadi pasal 22E, memang di pasal, 22E ayat 3 itu disebutkan peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. mhm, Apakah itu artinya sistem pilihan itu adalah proporsional tertutup? Tidak. mhm, Karena kenapa? Kalau sistem proporsional ya pesertanya adalah partai politik baik mhm. terbuka ataupun tertutup Iya, begitu. Nah, dengan demikian saya, berkeyakinan bahwa pilihan soal, sistem pemilu itu kan mhm, salah satu variabel saja ya, mhm, yaitu metode pemberian suara mhm, dan, lain-lain. Sistem pemilu itu kan ada banyak variabelnya, ada 6 minimal, 4 yang utama, 2 yang tambahan. 4 mhm, utama ini metode pencalonan, mhm, metode pemberian suara, balloting structure atau struktur surat suara, mhm. dan metode penentuan, calon yang mendapatkan Iya, kursi atau konversi suara jadi kursi. Nah, itu bukan otoritasnya MK. mhm, Itu adalah kebijakan politik hukum terbuka atau open legal policy dari pembentuk undang-undang. mhm, Pembentuk undang-undang silakan berkonsensus, mhm, memperhitungkan aspek sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat, mhm, hukum, sehingga kita lahir dengan pilihan sistem pemilu yang cocok bagi Indonesia. mhm, Nah, sayangnya kan ini dibawa ke MK. mhm. Dan kita tidak pernah tahu MK kita. Memutuskan apa? Nah, itu yang saya dapat kabar katanya, "Wah, ini bisa jadi berganti ke tertutup," tapi saya berdoa, "Ya ampun, maksudnya ini jangan sampai kejadian," gitu. Karena kita sudah cukup. Artinya kan bagi Mbak Titi bukan persoalan
terbuka atau tertutupnya kan, tapi secara hukum MK itu jangan memutuskan yang Betul. yang keliru kan. Tidak Tidak berwenang berwenang begitu. ya. Bayangkan MK itu kalau sampai memutuskan ini yang konstitusional adalah tertutup, hukum kita sudah terbolak-balik. Urusan yang ambang batas pencalonan presiden, MK katakan itu open legal policy, padahal pasal 6A ayat 2 sudah jelas menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Kan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jelas terang benderang. Itu kata MK open legal policy. Diserahkan ke pembentuk undang-undang, boleh ada, boleh tidak ada. Tapi urusan yang tidak terang benderang, kalau sampai MK katakan yang konstitusional ada yang A, saya tidak kebayang nih, kita harus bagaimana lagi berhukum ya Bang. Jadi saya makin bertanya-tanya, manfaatkah saya mengajar hukum pemilu gitu? Ya, jadi kontaminasi MK ini berarti sudah terkontaminasi dengan kepentingan politik yang terlalu dalam ya. Betul. Nah, sehingga mereka juga bingung. Kan kalau kita sudah tidak bisa mendudukkan, meletakkan sesuatu secara proporsional, kan menjadi bingung. Apa yang mau kita memutuskan ini secara untuk kepentingan politik atau ansih memang ini persoalan hukum gitu loh. Nah, ini yang saya lihat dalam MK ini seperti itu sekarang ya. Nah, kalau saya kutip waktu Profesor Tim Ginsberg Tom Ginsberg datang ke Indonesia, dia ahli perbandingan politik dan ahli hukum internasional ya. Dia bilang begini Bang, ada 3 indikasi pelemahan Mahkamah Konstitusi di dunia. Jadi dia riset comparative studies di dunia, 3 indikasi pelemahan MK itu praktiknya di dunia itu dilakukan dengan 3 cara. 1, penggantian personel. 2, pengabaian putusan MK. 3, intimidasi. Pertama 1, penggantian personel. Sudah kejadian kan Hakim Aswanto, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian diganti hanya karena sebagai pengusul DPR merasa ini hakim suka mengganti atau membatalkan produk-produk DPR. Berarti kan sudah terjadi determinasi kekuasaan legislatif terhadap kekuasaan yudisial. Nah, itu sudah indikasi pertama. Kedua, pengabaian putusan MK. Undang-Undang Cipta Kerja agak susah tuh kalau mengatakan bahwa tidak ada pengabaian. Nah, yang 3, intimidasi. Saya berharap intimidasi ini tidak terjadi ya. Tapi itu yang kemudian ya sekali lagi menggelisahkan karena ya cara kita berhukum kok begitu gitu. Padahal MK ini kan produk reformasi yang kita harap bisa menjadi kekuatan penyeimbang di antara 3 cabang kekuasaan yang ada di Indonesia. Ya Mbak, jadi semuanya kan dari awal kita bicara ini penuh dengan kekhawatiran ya. Nah, yang kita paling khawatir ini kan ketika pemilu dikatakan ditunda atau dengan katakanlah gagal ya. Ini kan pasti yang kita khawatirkan ini kan terjadinya chaos di tengah-tengah masyarakat kita. Anarkisme itu akan semakin meningkat. Nah, bagaimana kira-kira untuk kita mencegah hal ini tidak terjadi? Apa yang kita lakukan ya, obrolan ini kan sebenarnya bagian dari itu ya, termasuk juga kerja-kerja masyarakat sipil dari hal yang paling kecil saja, misalnya yang kita lakukan hari ini. Yang menurut saya kuncinya sekarang ya memang nih sudah unstoppable. Saya selalu bicara situasi hari ini seolah-olah sudah ya unstoppable. Kalau sudah ada maunya tuh tidak bisa dihentikan. Kita ini seperti berisik di dalam kebisingan. Jadi suara kita kencang tapi sulit didengar karena bising di mana-mana kan. Nah, indikasi bahwa akan jadi chaos itu saya kira sangat beralasan karena kenapa? Ya, misalnya tadi angka survei menyatakan walaupun orang suka dengan Pak Jokowi, tapi mayoritas menginginkan pemilu tetap terlaksana tepat waktu dan tidak ada perpanjangan masa jabatan. Isu ini itu akan menyatukan berbagai gerakan dan dia akan diperhadapkan pada kelompok yang lain. Jadi akan dipertemukan tuh face a face antar kelompok. Dan itu pertaruhannya itu bangsa kita begitu. Nah, ya harapan satu-satunya adalah publik harus terus bicara di tengah kebisingan ini. Di saat yang sama ya kita terus meminta agar ya tadi ya elit jangan cerai-beraikan Indonesia begitu. Jadi kita ini kan dibangun dari tatanan yang beragam begitu ya.
bisa dibayangkan kalau tujuannya kan perpanjangan itu apa, narasinya ya, narasi yang mereka klaim. Iya, iya. Menjaga stabilitas ekonomi, lalu kemudian menjaga program-program strategis agar terus berlanjut. Apa iya kalau terjadi chaos, benturan massa, konflik sosial di masyarakat gitu ya, itu akan berjalan tujuan-tujuan itu? Atau jangan-jangan memang itu yang diharapkan gitu? Ya tapi kan begini Mbak, ya saya coba sedikit bergeser ya. Pemerintah ini kan ada yang namanya institusi intelijen. Iya. Yang sekarang sudah dibentuk oleh Pak Jokowi juga berada di bawah Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo. Salah satu tugasnya adalah kan menjaga stabilitas. Ya. Dan kemudian chaos itu kan kita katakan instabilitas, ya kan? Nah sementara yang dibutuhkan itu ada stabilitas. Jadi apa yang kita khawatirkan itu sebenarnya sudah dikondisikan agar ini bisa stabil. Ya, sebenarnya situasi bisa menjadi chaos karena ada peran intelijen untuk mengatur ini semua. Ya, jadi apakah misalnya ada teori abortus misalnya. Saya ingat begini dulu Mbak ya, ketika Amerika ingin menyerang Irak, gitu kan, ilustrasi aja ya. Kan banyak orang bilang, kan Irak itu mayoritas Syiah. Kalau seandainya Amerika menjatuhkan Saddam Hussein, yang notabene itu tidak suka sama Syiah, kalau Saddam Hussein ini jatuh, maka yang naik itu adalah kelompok Syiah yang akan memimpin negara ini. Tapi kan pihak Amerika mengatakan, udah gampang, udah kita setting kok. Mereka nggak bakal bisa nih orang Syiah berkuasa di Irak. Karena kita sudah setting. Nah jadi saya kira ini juga jangan-jangan semuanya sudah disetting gitu loh. Jadi sehingga yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, tetapi kecurangan dan ketidakadilan terus berlanjut. Gitu Mbak. Iya, ini kan diskusi yang bisa sangat panjang ya. Walaupun kalau kita lihat perjalanan sejarah kita 32 tahun kita dibungkam Soeharto juga akhirnya kan pecah ya. Apa kemudian dan untuk situasi hari ini dengan keterbukaan masyarakat, pemilih atau kelompok muda yang walaupun dia juga tidak tunggal ya karakteristiknya, itu jumlahnya hampir 60% dari total pemilih Indonesia 2024. Pemilih usia pemilih usia 17 sampai 23 tahun saja itu 15%. Saya kira kalau situasi itu terjadi walaupun sudah dikondisikan sedemikian rupa, belum lagi kita juga bagian dari geopolitik internasional, politik internasional juga mempengaruhi, pertaruhannya terlalu mahal buat bangsa ini. Itu yang saya justru makanya di awal saya tidak percaya narasi penundaan pemilu karena saya meyakini kita bertaruh sesuatu yang sangat mendasar untuk Indonesia. Jadi mungkin ada orang yang tidak peduli ya posisi Indonesia di pergaulan internasional. Kalau saya sih peduli begitu. Karena ya yang membuat ketika saya hadir sebagai seorang perempuan dari Indonesia bergerak di isu pemilu, saya memperlihatkan wajah Indonesia kepada dunia. Kompatibilitas antara Islam dan demokrasi, suara perempuan yang bisa hadir dan didengar. Masa itu harus kita negasikan semua begitu ya? Ya, jadi saya kira beginilah, kita juga tidak yakin ya bahwa Pak Jokowi dianggap sebagai seorang presiden yang gagal menyelenggarakan pemilu kan. Ini kan citranya tadi kalau kita bicara dalam pergaulan internasional kan itu citranya nggak bagus. Betul. Nah, oleh karena itu kita belum yakin juga ini kemauan siapa. Karena kan semuanya kan tanggung jawabnya, dampaknya kan pada pribadi seorang presiden. Betul. Ya, kalau pemilu ini gagal, kemudian terjadi chaos. Ya, sementara kita ini sekarang posisi kita di mata internasional sudah luar biasa. Kita sekarang ini sebagai istilahnya ketua negara-negara asosiasi negara-negara ASEAN ini kita sebagai pimpinan sekarang. Ya. Dan tahun depan ini November tahun ini kita akan ada lagi G20. Oh ya. Itu kan di India kan? India, betul. Di India. Ya artinya kan kalau terjadi chaos sebelum itu kan kondisinya bagaimana? Betul. Nah ini saya kira kita mengharapkan ya bahwa jangan sampailah penundaan pemilu ini terjadi dan mengakibatkan efek politik yang sangat dalam. Betul.
seperti chaos dan lain-lain. Betul. Nah, oleh karena itu ya kan Mbak, kita melihat bahwa elit Iya. elit politik kita dimanapun mereka berada Mhm. jangan mengakali konstitusi, Betul. ya kan? Konstitusi itu kalau dia dianggap hanya teks yang bisa diubah. Ya. Tetapi tadi ya, kalau bicara yang prinsipil soal Mm. legacy, soal peninggalan rekam jejak sejarah, itu kan Mm. yang akan ditinggalkan oleh elit. Ya. Kalau kita bicara, jadi ada yang mengatakan ini penundaan pemilu itu dimungkinkan dengan alasan-alasan yang darurat. Mm. Pertama, kalau menurut saya narasi penundaan pemilu hari ini bukan untuk menunda, tetapi itu memang untuk menggagalkan pemilu. Mm. Jadi saya membaca satu jurnal yang ditulis oleh Mila Versteg. Cara-cara yang digunakan oleh rezim otoriter untuk memperpanjang masa jabatan, mengganti konstitusi, membuat konstitusi baru, mengkondisikan presiden boneka. Yang keempat nih Bang, menunda pemilu. Jadi itu salah satu cara untuk memperpanjang masa jabatan. Itu kan dalam pemerintahan yang otoriter. Betul. Kita kan demokratis. Iya, tetapi kan ya makanya. Tetapi kan bisa berubah jadi otoriter Iya. kalau cara-cara itu Seandainya digunakan. 4 cara itu salah satunya digunakan. Ya, betul. Dia berubah menjadi otoriter ya. Betul. Jadi yang juga menjadi catatan adalah soal penundaan pemilu, tidak ada alasan yang saat ini ya konstitusional untuk melegitimasi gagasan itu. Kecuali kemudian untuk memuluskan itu mereka mengambil langkah yang tadi saya sebutkan, mengganti konstitusi atau mengamandemen konstitusi demi meluruskan itu. Jadi yang terjadi itu adalah narasi yang dibawa oleh sejumlah pihak bukan untuk menunda dengan dalih-dalih yang tadi, tapi memang ingin menggagalkan pemilu begitu. Jadi dalam konteks ini ya saya kira bayangkan ya, kita kok bermain-main dalam bernegara. Kita sudah alokasikan persiapan, sudah sekian tahapan berjalan, lalu partai-partai. Saya pergi pulang kampung kemarin ke Aceh, lintas darat dari Jakarta sampai ke Aceh. Saya lihat balihonya yang paling banyak justru yang bicara soal pemilu ditunda begitu. Setiap saya masuk hutan sawit, hutan di tengah jalan itu lintas timur, balihonya ada begitu. Kenapa kita bermain-main? Siapa sih Mbak kira-kira? Ya, paling banyak ya tadi partai yang saya sebut di awal. Walaupun sekarang katanya sudah bicara pemilu terlaksana gitu ya. Paling banyak tuh baliho yang setiap belokan setiap ini. Jadi jangan-jangan kita elit kita ini bermain-main dalam bernegara. Yang dipertaruhkannya itu luar biasa. Berapa dana yang sudah keluar untuk persiapan pemilu. Berapa dana yang sudah keluar oleh para caleg, partai untuk konsolidasi pemilu 2024. Ini kan Bang, mereka ini mengubah strategi kalau saya lihat. Awalnya kan ingin 3 periode. Tapi kalau 3 periode itu kan yang untung 1 orang saja. Tapi kalau menunda, siapa yang untung? Yang untung bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Legislatifnya siapa? DPR ikut diperpanjang, DPD ikut diperpanjang, DPRD provinsi ikut diperpanjang, DPRD kabupaten kota ikut diperpanjang. Saya mengisi salah satu BIMTEK DPRD kabupaten kota kemarin. Itu sama narasinya, kalau kami kan Bu seneng ditunda pemilunya, masa jabatan kami jadi lebih panjang. Jadi mereka memperbesar gerbong ini. Jadi memperbesar gerbong dukungan supaya narasi yang tadinya misalnya 3 periode itu mendapatkan dukungan lebih besar dengan mengubah narasi menjadi penundaan pemilu yang berkonsekuensi pada perpanjangan masa jabatan. Dan itu kan jahat sekali begitu. Artinya kan begini, kalau kita lihat dari apa yang diceritakan oleh Mbak Titi ya, bahwa 26 tahun kita reformasi berjalan, demokrasi kita dan perilaku-perilaku politik kita kan semakin menurun nih. Betul. Ini apa ini Mbak? Ya karena kita satu lupa yang ya mungkin saya juga tidak tepat ya, tetapi saya perhatikan Bang, kita ini mereformasi semua ya, tapi kita luput mereformasi partai politik kita dan juga budaya politik di dalamnya, sehingga kultur politik terdahulu itu masih melembaga tuh jangan-jangan di partai kita. Ya mungkin begini, saya setuju juga dengan kata Pak Hamzah, karena pimpinan-pimpinan partai politik ini sebagian besar itu adalah mereka para pedagang. Ya kalau pedagang kan semuanya dagang, transaksional kan. Mana mereka pikir soal negara. Saya nggak yakin tuh mereka baca konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Partai Politik, kemudian Undang-Undang Persoalan Ekonomi.
elit-elit politik kita saya nggak yakin Aduh, mengkaji ini. Jadi sebenarnya mereka sedang tidak bernegara, iya. tapi sedang bercanda. Iya. Ya. Nah itu bagus tuh Bang. Heeh. Ya mereka sedang tidak bernegara tapi sedang bercanda. Tapi yang dia pertaruhkan 300 Ya. juta orang yang mengukuhkan dirinya sebagai rakyat Indonesia. Kita nih dari Sumatera nih Ya. dua-duanya. Saya Heeh. Sumatera Selatan, Abang Aceh gitu ya. Heeh. Di bawah bendera Indonesia dan itu yang dia pertaruhkan loh. Hmm. Kebayang tidak ya? Terbayang tidak oleh mereka bahwa yang dipertaruhkan itu sangat besar. Iya. Makanya saya lihat mereka ini bicara NKRI ini sebenarnya basa-basi. Ya. Yang serius bicara NKRI itu masyarakat sipil dan masyarakat. Tapi kalau kita bicara elit partai, tidak semua memang, ya. Tapi umumnya kan itu basa-basi sebenarnya. Mereka nggak pernah mikir kok NKRI ini mau jadi apa. Jadi ini yang menurut saya yang harus kita luruskan ya. Nah itu tadi. Jadi ada reformasi lagi, yaitu reformasi partai politik. Setuju. Harus jelas itu orang menjadi pimpinan partai politik itu dasarnya apa? Bukan karena hanya ada uang bikin partai terus jadi. Wah ini bahaya sekali. Betul. Walaupun itu tidak ada masalah secara hukum. Betul. Tetapi kan secara moral kan nggak benar itu. Betul, Bang. Ya. Ya. Gitu. Ya, saya kira kan ini regenerasi masyarakat sipil kan terus berjalan ya. Orang yang sekarang kita sebut elit itu beberapa di antaranya kan adalah kelompok masyarakat sipil di era awal reformasi. Ternyata kekuasaan mengubah orang begitu ya. Nah, konsolidasi masyarakat sipil saya kira jadi tantangan berikutnya untuk mendorong isu yang tadi disebut. Sambil memang ya gerakan masyarakat sipil juga harus dikawani oleh Abang begitu ya, oleh orang-orang yang memang masih melihat bahwa ya negara ini jangan dibecandain kan begitu kira-kira. Ya, jadi kembali lagi persoalan partai yang ideal menurut Mbak Titi ini partai politik kita berapa ini? Kalau saya tuh pendukung multi partai ya. Saya senang keragaman politik Bang. Bagi saya sih bukan membatasi partai untuk masuk parlemen, tetapi kita bisa melakukan rekayasa atau engineering sehingga mengkonsentrasikan kekuatan itu di parlemen. Makanya itu bisa dilakukan misalnya dengan menerapkan ambang batas itu bukan tinggi di parliamentary threshold untuk masuk ke parlemen, tapi bisa diberlakukan salah satunya dengan ambang batas pembentukan fraksi. Jadi biarkan saja misalnya seperti 99 kan, partai masuk parlemennya banyak. 2004 juga begitu kan, karena tidak ada ambang batas parlemen, masuk parlemennya juga banyak. Tetapi karena presiden ini berhadapan dengan kelompok-kelompok politik di dalam partai, dia perlu di dalam parlemen, dia perlu disederhanakan. Jadi misalnya kalau sekarang kan ada yang bicara ambang batas misal 7%. Itu bukan di parliamentary threshold-nya, tapi di membentuk fraksi gitu. Jadi biarkan untuk kemudian mereka masuk parlemen, tapi kalau ingin membentuk fraksi maka ambang batasnya 7%. Jadi kalau 7%, kalau enggak gabungan partai-partai kan? Gabungan partai-partai. 99 kan bergabung tuh. PKS dengan PAN, PBB. Betul. Ada KKI juga kan pada waktu itu. Jadi saya sih berpikir dengan situasi sekarang kan kita ada 9 partai di parlemen. Nah, dari 9 partai itu konsentrasinya ya yang betul-betul berpengaruh di dalam pengambilan keputusan itu ada 8. Saya sih dengan situasi hari ini saya kira ya semua sudah on track begitu. Jangan lagi mau dibikin kayak era Orde Baru begitu kita. Karena walaupun saya hanya memilih 1 kali tahun 97, tapi bagi saya sudah cukup pengalaman itu. Ya artinya jumlah partai itu tidak menjadi masalah. Betul. Proses dalam institusi parlemennya ya yang perlu dibereskan ya. Betul. Ya Mbak. Baik. Perludem ini pasti mempunyai program ya. Bagaimana membuat kaderisasi ya pendidikan politik buat masyarakat supaya mereka lebih paham tentang apa yang terjadi dalam dunia politik dan negara kita, Mbak. Kira-kira apa yang dilakukan? Iya, menjadi kelompok masyarakat sipil di tengah situasi hari ini, disrupsi informasi, teknologi dan lain sebagainya tidak mudah, Bang. Kita bergelut dengan kondisi internal lembaga. Kan kami ini kan orang memilih jalan-jalan berbeda ya. Maksudnya memilih gerakan sosial aktivisme
ketimbang misal memilih jalur yang lebih stabil. Hmm. Kita juga menghadapi tantangan internal lembaga tadi, mulai dari kaderisasi, regenerasi di internal, kemampuan untuk membangun ketahanan atau resiliensi begitu. Tetapi kami berusaha karena kami mendapatkan topangan orang-orang yang punya komitmen kuat. Makanya kan saya setelah 10 tahun nih Bang, saya jadi direktur eksekutif tuh 2010 sampai 2020. Saya putuskan saya harus berhenti. Karena masa saya menyoroti pembatasan masa jabatan direktur Perludem berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi 10 tahun, tahun 2010 saya mundur dari direktur eksekutif dan sekarang direktur eksekutifnya perempuan muda, masih milenial. Nah, apa yang kami lakukan? Kami bekerja sebenarnya pada beberapa ranah. Kami berusaha untuk lentur merespon dinamika hukum. Misalnya gini, ketika kita menghadapi tembok besar mendorong kebijakan, kami juga melakukan langkah-langkah untuk kalau Muhammadiyah punya jihad konstitusi, kami punya advokasi konstitusi ya, dalam artian kita juga mengambil langkah ke Mahkamah Konstitusi. Ada banyak terobosan hukum pemilu Indonesia itu dihadirkan melalui upaya hukum Perludem di Mahkamah Konstitusi. Jadi dari sekitar 25 upaya hukum yang kami lakukan, beberapa di antaranya goal dan itu menjadi titik pijak reformasi hukum pemilu di Indonesia. Contoh soal daerah pemilihan dapil, model keserentakan pemilu, pencalonan mantan terpidana, hak pilih disabilitas mental, kemandirian KPU. Nah, itu hasil buah dari advokasi yudisial kami. Yang kedua adalah penguatan kapasitas. Jadi kami aktif bergerak dari kelompok-kelompok misalnya membangun sinergi dengan politisi perempuan. Ya, kenapa politisi perempuan? Karena jujur saja lebih gampang bekerja dengan politisi perempuan. Komitmennya itu lebih bisa dijaga gitu. Nah, walaupun yang memutuskan ternyata di politik kita masih maskulin ya, laki-laki juga. Saya waktu di DPR belum ada kesempatan itu. Iya. Nah, yang berikut adalah ya kami aktif membangun aliansi ya dengan gerakan sipil lainnya untuk mendorong upaya bersama menghadapi serangan disinformasi di pemilu 2024. Terus terang Bang, di antara salah satu yang kami khawatirkan adalah penyebaran disinformasi atau hoax ya. Penggunaan teknologi digital, media sosial merupakan insentif bagi kita karena kita bisa mengakselerasi informasi dengan mudah, termasuk forum kita hari ini kan. Tapi di saat yang sama dia juga menjadi lahan subur bagi penyebaran disinformasi, terutama orang-orang yang ingin membelokkan fakta dan membuat pilihan pemilih menjadi tidak berharga. Itu kami punya koalisinya dan kami mendorong dari mulai kebijakan melalui KPU, Kominfo dan banyak pihak. Lalu juga saya pribadi punya program dengan teman-teman pemilih muda, anak-anak OSIS. Jadi OSIS itu luar biasa Ajak kita lah pembinanya. Oh siap gitu. Ini volunteer Bang, jadi kami melakukan pelatihan untuk anak-anak OSIS, teman-teman muda, untuk kemudian betul-betul ya tadi, karena kami yakin ya pemilih berdaya, pemilih yang terliterasi baik itu akan sulit untuk dimanipulasi. Jadi kira-kira itu aktivitas yang kami lakukan. Sekali-sekali bolehlah mereka diundang ke sini ya. Boleh ya. Nah, untuk ngobrol-ngobrol ya 5-6 orang mungkin ya. Kita diskusi tentang bagaimana cara mereka menyerap informasi itu dan apa kemudian outputnya ya. Nah Mbak, ini terus terang saya sebenarnya nggak enak nanya ini kepada Perludem, tapi paling tidak kan Perludem bukan hanya bicara soal pemilunya aja. Di pemilu ini kan kita bicara soal ada pilpres. Nah Perludem kira-kira ada kajian nggak tentang masalah pemilihan presiden ini? Kalau Perludem tuh posisi politik hukumnya jelas ya. Kami mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Jadi 20%. Ya, dihapus. Karena itu inkonstitusional. Jadi nomination threshold itu nggak ada gitu. Selain akademik tidak jelas landasannya, itu juga membatasi saluran kaderisasi dan rekrutmen politik kita. Yang kedua, kalau kami sendiri kan mendukung pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Karena kenapa Bang? Partai politik kita itu terus terang bekerja di fase elektoral saja. Di luar elektoral istilahnya diam-diam aja gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau pemilunya diserentakkan semua di tahun yang sama walaupun beda bulan, pileg, pilpres, pilkada,
partai kita akan makin menjauh dari rakyat. Oleh karena itu kami mendorong DPR, DPD, Presiden serentak bersamaan, lalu 2 tahun setelahnya DPRD dan Kepala Daerah. Nah, DPRD dan Kepala Daerah ini bisa misalnya DPRD Provinsi dengan Kepala Daerah Provinsi tersendiri, DPRD Kabupaten Kota dengan Kepala Daerah Kabupaten Kota tersendiri. Jadi isu lokal juga benar-benar kuat diagregasi selama proses pemilu. Nah, itu dorongan kami. Yang ketiga, kami berharap bahwa calon itu tidak hanya 2. Karena ternyata calon yang 2 itu membuat kutub politik dan dikotomi politik yang terlalu membelah begitu. Jadi ya kalau kita Brazil aja 2 Oktober 2022 ada 11 calon presidennya. Filipina ada 10. Masa kita kalah sama Brazil sama Filipina? Jadi harapannya ya kita lebih punya warna di Pilpres 2024. Kalau masalah pilihan, kalau kami di Perludem, don't ask and don't tell. Jangan tanya dan gak bakalan ngasih tahu gitu. Gitu ya. Tapi saya mau tanya nih, kan terus terang aja kan kan belum ada capres sekarang, baru ada bapres, balon. Iya, baca pres. Baca pres ya, baru ada baca pres. Tapi kan hiruk pikuk kemana-mana nih kampanye kan, pada baca pres ini udah kemana-mana. Ini apa ini melanggar atau tidak? Itu ruang abu-abu yang memang diciptakan oleh undang-undang pemilu kita. Jadi karena undang-undang pemilu kita itu hanya menyebut kampanye itu oleh pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau belum pasangan calon, dia mau melakukan aktivitas menyerupai kampanye elektoral, itu nggak ada aturannya. Jadi kalau disebutkan ini soal etika politik, itu benar. Tapi kan masalah etika politik itu bergantung kepada masing-masing individu, abu-abu. Yang bahaya itu sebenarnya adalah kita tidak pernah mampu menagih akuntabilitas pendanaan. Karena kan ada aliran uang di sini. Kalau di beberapa negara demokrasi maju, namanya pelaporan dana politik itu dibuka terus-menerus. Selama orang ingin masih mengaktualisasikan diri di politik, maka dia harus melaporkan agenda politiknya dia kepada badan ini. Kalau di Amerika Serikat Federal Election Commission. Nah, di kita kan enggak. Jadi kita sibuk berdebat nih. Ini udah keliling kemana-mana. Ya bisa jadi itu insentif yang didapat karena ruang abu-abu tadi. Karena memang daya jangkau hukumnya tidak ada. Gitu. Dan KPU pun tidak mengatur. Jadi kecuali kalau KPU misalnya mengatur bahwa aktivitas sebelum masa kampanye dan penetapan calon bagi orang-orang yang ingin menjadi calon harus sekian. Walaupun sebenarnya kan aturan itu tidak perlu kalau ya tadi ya moralitas politiknya baik, bagus. Gitu. Sekarang kan persoalannya antara moralitas dengan syahwat. Kan? Ini ya kan itu yang membuat kita sulit. Jadi harapannya Mbak Titi ini untuk demokrasi kita ke depan ini seperti apa ini harapannya? Demokrasi memang bukan sistem yang terbaik, ideal, tanpa celah begitu. Tapi saya percaya Bang, demokrasi masih jadi pilihan yang terbaik untuk Indonesia ya. Walaupun dia tidak sempurna. Karena dia menawarkan tadi kebebasan. Kan tidak terbayang kita bicara seperti ini ya. Kalau di sistem pemerintahan otoriter atau fasis. Tapi demokrasi saja tidak cukup gitu. Saya sih ya berharap 2024 itu satu tepat waktu sesuai jadwal, tapi juga bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Secara substansial dia hadir sebagai proses kontestasi yang tadi bersih ya. Kami berharap ya gerakan kami semua di masyarakat sipil itu mendapatkan dukungan, bersinergi dengan media massa, dengan publik, dengan orang-orang yang punya komitmen untuk menjaga demokrasi. Karena saya meyakini demokrasi lah yang mempertemukan keindonesiaan kita. Jadi mudah-mudahan ya pemilu 2024 tepat waktu dan berjalan bersih. Oke Mbak Titi, wah, luar biasa, terima kasih banyak ya. Kita sudah 1 jam 20 menit. Waduh luar biasa ini. Nggak tahu orang sanggup nggak nonton 1 jam 20 menit. Tapi nanti kita atur lah bagaimana caranya ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Titi. Dari Batam langsung ke sini ya, menyita waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini cukup bermanfaat untuk negara kita, untuk masyarakat ya, terutama dalam konteks pendidikan politik buat masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.